Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Selasa 14 Desember 2021 kita memperingati peringatan wajib Santo Yohanes dari Salib. Menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, dikisahkan dalam kutipan sabda yang kita dengar hari ini, ada seorang bapa punya 2 anak laki-laki. Masing-masing anak dikisahkan tadi punya tugas yang sama, yakni pergi ke kebun anggur dan bekerja di kebun anggur. Anak yang sulung mengatakan ya kepada perintah bapaknya, tetapi ia tidak berangkat ke kebun anggur, tidak mau bekerja. Dan anak yang kedua mengatakan tidak pada perintah bapaknya, namun ia menyesal, tapi akhirnya ia juga pergi ke kebun anggurnya. Nah, saudara-saudariku yang terberkati, baik anak sulung maupun anak yang kedua, ini sama-sama melukai hati bapaknya dengan sikap mereka. Mengapa demikian? Karena saat yang pertama tadi mengatakan ya, namun tidak berangkat, ia menyakiti hati bapaknya. Dan anak yang kedua mengatakan tidak. Dan ketika anak yang kedua sudah mengatakan tidak, pada saat itu sudah sempat melukai hati bapaknya. Walaupun akhirnya ia menyesal juga, dikisahkan tadi, menyesal lalu akhirnya pergi ke kebun anggurnya. Nah, ketika mendengar perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan hari ini, ternyata sikap kedua anak itu menjadi gambaran umum dari hidup kita sebagai umat beriman, sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, di mana kita pernah mengatakan berjanji pada Tuhan, tapi tidak melakukan, tetapi tidak mentaati dan setia kepada janji yang telah kita lakukan. Dan juga kita pernah mengatakan tidak dengan melakukan dosa dan kerapuhan, namun kita menyesal dan akhirnya bertobat dan melakukan kehendak Bapa di surga. Maka saudara-saudariku yang terberkati, Allah Bapa kita seperti yang telah kita dengar perumpamaannya pada hari ini, selalu memberikan kesempatan kepada kita agar kita bisa mengenal sungguh kasih-Nya yang tanpa batas, yang tiada berkesudahan. Saat Allah memanggil kita dan kita berkata tidak, Allah tidak menganggap penolakan awal kita ini sebagai keputusan kita yang baku. Allah selalu menunggu agar kita paham, agar kita sadar bahwa kasih-Nya selalu terbuka untuk kita dan mengundang kita untuk mengenali dosa, menyesali dosa, dan juga memperbaiki sikap kita dengan mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Semoga dalam masa Advent, masa kita menantikan kedatangan Tuhan, ini menjadi saat yang baik untuk bisa mengenali apa saja yang selama ini tidak bisa memampukan kita untuk mengenali dosa-dosa kita dan
kita semakin diajak untuk bisa menyingkirkan segala kerapuan dan dosa-dosa kita supaya kita bisa mengutamakan dan melakukan kehendak-Nya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau selalu baik pada kami dan memberi kesempatan kepada kami untuk berubah. Semoga kami bisa menggunakan saat hidup kami di dunia ini dengan sebaik-baiknya dan bijaksana, dengan belajar menjadi lebih baik lagi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan meraja bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh